Salam solidaritas, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama MPP Podcast SPK SPSI PT Multisrada. Komunikasi dengan teman-teman seperjuangan sekarang gimana? Masih lancar? Alhamdulillah, untuk komunikasi sendiri kita ada grup sendiri. Walaupun kita itu udah sekarang udah beda-beda bagian, bahkan shiftnya pun, grupnya pun badan beda-beda, kita masih tetap ini lancar ya. lancar ya. Karena informasi masih terus update. Sekarang gimana perasaannya? Sudah menjadi pekerja tetap, sudah menjadi PKWTT, sudah berubah status lah sekarang. Iya. Dari apa tadi? Ya perjuangannya gitu ya, dari perjuangannya yang nunggu proses yang tidak sebentar itu gitu kan ya. Bagaimana perasaannya sekarang? Yang pasti seneng lah ya. Kalau untuk masalah perjuangannya kita bersyukur, dalam arti saya merasa bersyukurnya itu ya bukan berarti kita bersyukur doa terus bukan. Tapi kita harus rasa bersyukur itu kita tunjukin, itu juga perlu buat kinerja kita. Kita melalui proses yang begitu panjang karena juga nggak mudah gitu kan. Terus ya pasti memperbaiki kedisiplinan gitu kan. Harus kinerjanya gitu. Kalau saya pribadi sih menjadi status PKWTT kalau seneng pasti ya kan. Cuman bukan berarti saya itu cukup puas gitu ya. Cukup puas karena saya udah menjadi karyawan tetap nih ya kan. Itu semena-mena bukan, tapi ini menjadi malah tanggung jawab yang lebih besar lagi. Ya betul sekali. Ya Res sekarang sudah menjadi pekerja tetap gitu. Semuanya harus menjadi lebih baik gitu ya. Harus menjadi lebih baik. Bagaimana kita juga bisa memberikan kontribusi yang lebih terhadap perusahaan gitu. Kemudian juga kedisiplinan juga harus ditingkatkan gitu. Dan tidak lupa juga gitu, tetap kepada teman-teman yang lain, teman-teman seperjuangan harus sering berkomunikasi, harus sering ngumpul, ada informasi pasti, apapun gitu. Yang pasti saya dilahirkan kembali oleh serikat pekerja ya, oleh SPSI sendiri dari PT Multisrada. Ya saya akan aktif. Ada beberapa hal yang menjadi catatan buat kita semua gitu, terutama untuk Bung Edi gitu kan. Pertama adalah tadi ada catatan merah gitu ya buat Bang Edi khususnya, kemudian juga buat teman-teman yang lain gitu kan. Harus bisa memperbaiki semuanya, kinerja, kedisiplinan. Kita bisa menunjukkan bahwasannya kita bisa menjadi lebih baik, kemudian juga kita juga mendukung bagaimana bisa memajukan perusahaan, karena ini adalah dapur kita. Betul. Gitu ya, dapur kita, sawah kita yang hasilnya akan kita nikmati. Kemudian juga ternyata proses itu banyak hal yang harus dilalui oleh proses gitu kan ya. Nggak bisa ditebak. Iya. Nggak bisa ditebak. Makanya ini buat teman-teman ya, mungkin buat teman-teman yang prosesnya itu nggak seribet kayak saya, nggak seruat kayak saya, nggak ngejalanin yang di kampung lah udah sana gitu kan. Itu pada bersyukurlah kalian yang ini yang diajuin sama manajemen. Sedangkan saya sendiri aja ibaratnya pengen banget diajuin aja malah ini nih. Ini perjuangan itu, setiap perjuangan apapun tidak mudah gitu. Ada banyak proses yang harus dilalui, ada begitu banyak yang harus dikorbankan ya, dari segi waktu. Betul. Gitu kan ya, tenaga, pikiran, kemudian juga bahkan keluarga gitu. Dan itu juga hasilnya belum tentu sesuai dengan keinginan kita juga gitu. Nah, tapi kita semua meyakini bahwasannya proses tidak akan
mengkhianati hasil. Betul banget. Gitu. Perjuangan itu tidak mudah, tetapi ketika kita ingin berjuang, insya Allah hasilnya akan baik. Baik Gitu. pasti. Nah, ya demikianlah akhir dari pembicaraan kita atau sharing lah, berbagi cerita ya, berbagi cerita. Cerita pahit. Nah, cerita ya ada manisnya juga gitu. Akhir pembicaraan kita, sharing kita mungkin ya dengan cara begini mungkin saya bisa ngerti gitu, bisa tahu. Kalau nggak seperti ini saya juga nggak bakalan tahu gimana susahnya cari duit di kampung gitu kan. Iya, iya. Ya, artinya apa yang orang lihat gitu ya, apa yang orang lihat dari luarnya gitu kan ya, itu hanyalah sisi luarnya gitu kan ya. Iya betul, pasti itu adalah sisi luarnya, tapi di belakangnya nggak banyak yang tahu gitu kan, nggak banyak yang tahu. Bahwasanya selama menunggu proses itu kita ngapain aja gitu kan. Terus apa yang harus kita lakukan, perjuangan kita di luar juga seperti apa, karena mau nggak mau harus tetap bertahan hidup gitu kan ya. Artinya harus tetap ya gimana caranya anak istri harus tetap makan gitu kan. Terus kebutuhan-kebutuhan lain juga harus terpenuhi gitu. Dan kembali lagi, perjuangan itu tidak mudah, tapi saya yakin dan percaya siapapun yang mau berjuang, insya Allah hasilnya akan baik. Demikianlah perbincangan kita pada kesempatan kali ini bersama Bung Edi. Jangan lupa dukung channel YouTube kita SPK SPSI PT Multisrada dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Satu hal, semangat kita masih sama, perjuangan kita masih sama, tolak Omnibus Law.